Hai guys, kita ketemu lagi di channel saya Wahyu. Sebelum kita nonton video, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik gambar loncengnya ya. Makasih. Nah, sekarang kita sudah sampai di kawasan wisata kuliner Tinutuan, Wakeke, Manado. Di sini kita akan menikmati salah satu menu khas Manado, yaitu bubur Manado atau biasa disebut tinutuan. Tinutuan dijadikan sebagai makanan khas di daerah kawasan Wakeke, Kecamatan Wenang, Kota Manado oleh pemerintah Kota Manado pada tahun 2004. Kawasan Wakeke berlokasi 15 km di sebelah barat daya Bandara Udara Samratulangi, Manado. Di kawasan Wakeke, Anda akan banyak menjumpai tempat makan yang menjajakan beragam makanan khas Manado, salah satunya tentu saja tinutuan. Bahan utama pembuatan tinutuan adalah labu kuning atau disebut dengan sambiki yang dicampur dengan beragam sayuran lainnya seperti bayam, jagung, kangkung, kemangi, kemudian ditambahkan singkong dan beras. Penyajian tinutuan biasanya dilengkapi dengan ikan asin dan beberapa pelengkap hidangan khas Manado lainnya seperti perkedel nike, sambal roa, ikan cakalang kuku, dan perkedel jagung agar tinutuan menjadi nikmat. Oke guys, ini dia akhirnya kita udah sampai di salah satu tempat makan di daerah Wakeke. Jadi di sini kita udah punya bubur Manado atau tinutuan. Tampilannya seperti ini. Nah, seperti yang udah disampaikan sebelumnya, jadi bubur Manado ini ada kandungan beberapa bahan yang membedakannya dengan bubur ayam biasa atau bubur biasa yang biasa kita makan. Salah satunya adalah adanya ubi, kemudian ada juga sayur bayamnya, dan ada jagung. Oke, sekarang kita coba untuk rasanya guys. Rasanya enak, teksturnya lembut, jadi seperti bubur biasa, hanya saja di sini ada kandungan jagung dan sayur serta labu tadi yang membuat rasanya agak manis guys. Nah, untuk menambah nikmatnya makan bubur ini, di sini kita punya sambal. Jadi untuk menambah nikmatnya dari bubur Manado atau tinutuan ini, kita di sini bisa menikmati menggunakan sambal roa. Jadi sambal roa ini merupakan sambal olahan dari ikan roa seperti ini guys. Katanya ini sangat pedas, jadi kita pakai sedikit aja. Bubur ini jadi semakin kaya rasa guys. Jadi selain rasa manis dari bubur yang tadi saya sampaikan dan jagungnya, kita juga bisa mendapatkan rasa pedas dan sedikit rasa daging ikan dari ikan roa tadi. Oke, selain dengan sambal roa, ada pula pelengkap lain yaitu berupa perkedel nike. Jadi ini terbuat dari ikan nike juga. Kita coba rasanya. Bagian luar dari perkedel ini cukup crispy dan bagian dalamnya empuk dan terasa daging atau rasa dari ikan nike tadi. Dan kalau kita coba tambahkan ke dalam bubur Manado tadi, saya yakin ini akan enak sekali karena tadi sudah ada rasa pedas dari sambal roa, kemudian rasa gurih dari perkedel ini, dan kemudian juga rasa manis dari bubur Manado tadi. Oke. Seperti yang sudah diduga guys, ini menjadi semakin kaya rasa karena rasa yang ada itu cukup ngeblend antara manis, pedas, dan gurihnya dari ikan nike tadi.
kalian mesti coba. Jadi kalau kalian ke Manado, jangan lupa untuk mampir ke daerah Waikiki ataupun daerah lainnya yang menyediakan bubur Manado atau tinutuan ini, karena rasanya sangat khas guys, beda banget sama bubur-bubur biasa yang kita beli di daerah lain seperti bubur ayam atau apapun itu. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada kandungan macam-macam, mulai dari sayur, jagung, labu, kemudian ditambah dengan pedasnya sambal roa, ditambah dengan gurihnya perkedel tadi. Top banget guys, kalian mesti coba. Akhirnya bubur saya habis guys, tidak bersisa. Dan selanjutnya untuk mengobati rasa haus, saya akan mencoba es Brenebon. Di sini dikatakan es Brenebon karena merupakan es yang terdiri dari kacang Brenebon atau kacang merah guys. Oke, kemudian ditambah dengan susu dan serutan es batu. Kita coba. Rasa susunya sangat terasa, ada sedikit rasa coklat. Kacang Brenebonnya sendiri enak guys. Jadi saya rasa ini perpaduan yang cocok jika kalian makan bubur Manado tadi dan diakhiri dengan minum es Brenebon ini. Kalian bisa coba juga guys. Guys, ternyata setelah es Brenebon tadi masih ada lagi satu hidangan penutup, yaitu berupa ini adalah pisang goroho crispy. Dan ini sangat crispy. Jadi untuk makan pisang goroho ini, selain bisa kita makan langsung, bisa juga ditambahkan dengan sambal roa tadi. Jadi warga atau rakyat di Sulawesi Utara ini atau Manado sangat menyukai makanan dengan rasa yang pedas. Jadi kita bisa tambahkan menggunakan sambal roa tadi. Kita cocol di sini. Memang top banget guys. Pisang goroho ini merupakan pisang yang cukup khas di daerah sini, karena justru saat mentah dia tidak bisa dimakan seperti pisang biasanya. Kalau pisang biasanya itu tidak bisa digoreng dengan ukuran tipis seperti ini ya guys, karena pisang biasa mengandung banyak air. Jadi untuk menggorengnya kalian harus menyatukan tepung sehingga jadi pisang goreng. Sedangkan untuk pisang goroho ini ketika dia masih di pohon atau masih mentah, kandungan airnya sangat sedikit. Jadi justru untuk memakannya kita bisa mengiris seperti ini, kita slice tipis-tipis banget, kita goreng dan bisa jadi pisang goroho goreng crispy seperti ini. Bisa juga digoreng dengan tepung, itu tergantung selera aja. Tapi pada intinya pisang ini bisa buat cemilan juga, jadi ada diolah dengan rasa manis atau rasa asin. Itu udah mulai ada beberapa olahan baru dari pisang goroho ini. Ini cemilan yang enak banget guys. Well guys, sekarang semua menu yang tadi ada di meja saya sudah habis, hanya menyisakan sambal roa ini. Sambal roa kita tutup karena nggak mungkin saya habisin sendirian juga ya guys. Sampai di sini dulu konten saya hari ini. Sekarang saya mau mencoba untuk kuliner lain yang ada di Manado. Oke, mudah-mudahan konten ini berguna. Sampai jumpa. Well, itu tadi video kita kali ini. Semoga berguna dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.